Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidifani Diawijono. Nomor induk mahasiswa 2304001020087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester, khususnya untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer Universitas Siber Asia. Mengenai soal yang pertama, yaitu penjelasan mengenai penjumlahan antara angka biner 56 dan juga minus 73 melalui metode 2S komplement. Di sini dijelaskan bahwa angka 56 dalam biner dikonversi menjadi 0011 1000, kemudian diubah menjadi minus 56 menjadi 11 00 111, kemudian ditambah 1 didapatkan hasil 1100 1000. Untuk angka 73 juga sama, dilakukan inverse bit terhadap angka biner 73, kemudian ditambahkan dengan angka 1, kemudian didapatkan hasil 1011 0111. Untuk operasi selanjutnya yaitu penjumlahan antara bilangan A dan bilangan B, didapatkan hasil 8 bit A plus B atau A or B, yaitu 01111111. Dari hasil tersebut dikonversi kembali menjadi angka desimal, didapatkan plus 127. Sedangkan apabila angka desimal tadi dijumlahkan secara langsung, didapatkan angka minus 129. Jadi di sini nilai minus 129 tidak dapat direpresentasikan, sehingga dalam bit 8 range ini terjadi overflow dan CPU mendeteksi kondisi ini melalui overflow pada flag seperti itu. Kemudian untuk penjelasan mengenai soal yang kedua, yaitu mengenai instruksi add R3, R1 dan R2. Instruksi add ini sendiri berarti proses isi register 1 dijumlahkan dengan isi register R2 dan dihasilkan angka, kemudian disimpan pada register 3. Dalam proses ini terdapat instruksi pada PC, di mana PC adalah register khusus yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Saat instruksi add dijalankan, PC menunjuk alamat instruksi di memori. Kemudian pada saat proses fetch selesai, PC otomatis bertambah, dan hasil ini memastikan bahwa eksekusi berjalan berurutan kecuali ada branch atau lompatan. Kemudian untuk instruction register di sini, IR menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi setelah instruksi diambil dari memori, dan instruksi ini dimuat ke IR. Contoh dari pembacaan IR ini untuk mengetahui outcode atau operand seperti add, R3, R1 dan R2 seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fetch, decode dan juga execute. Proses fetch sendiri biasanya memiliki langkah, yaitu ketika PC mengirim alamat ke address bus, kemudian memory read aktif, instruksi dikirim melalui database, kemudian instruksi dimuat ke IR, sehingga yang terakhir yaitu PC diperbarui atau di-increment. Untuk proses decode sendiri yaitu diawali dengan control unit yang membaca isi IR, kemudian memecahnya menjadi bilangan berikut. Untuk decode sendiri biasanya ini mengidentifikasi opcode dan juga operand, kemudian mengaktifkan jalur pembacaan R1, R2, kemudian menyiapkan ALU untuk operasi penjumlahan. Untuk yang terakhir yaitu execute, langkahnya R1 biasanya masuk ke input A atau ALU, kemudian isi R2 masuk ke input B ALU. Lalu dari ALU sendiri akan melakukan operasi penjumlahan, di mana hasilnya akan dikirim kembali ke register file dan disimpan ke register 3.
Status flag di sini bisa diperbarui seperti zero flag, carry flag, overflow flag, sign flag jika operasi tersebut sesuai. Kemudian dijelaskan mengenai control unit. Control unit sendiri bertindak sebagai pengatur lalu lintas dalam CPU. Pada instruksi add, sinyal kontrol yang dihasilkan adalah read, yaitu membaca R1 dan R2, kemudian ALU op, yaitu mengatur ALU ke operasi add, kemudian register write atau menulis hasil ke R3, kemudian memory read, yaitu inaktif atau tidak aktif, dan memory write, yaitu tidak aktif atau inaktif. Kemudian peran ALU dan register di sini, ALU dan register di sini memiliki fungsi, yaitu apabila ALU ini menerima operan A dari R1, kemudian operan B dari R2, kemudian sinyal kontrol add. ALU menghasilkan output berupa hasil penjumlahan, lalu hasil disimpan ke R3. Register sendiri biasanya memiliki 2 port baca dan juga 1 port tulis. Untuk ISA atau Instruction Set Architecture, ini biasanya instruksi add R3, R1, dan R2 merupakan bagian dari ISA. ISA sendiri didefinisikan untuk mendefinisikan format instruksi, opcode, kemudian jumlah dan jenis register, mode addressing, perilaku flag, dan seluruh proses ini biasanya berlangsung dalam beberapa siklus clock tergantung pada prosesornya. Kemudian di sini akan dilakukan penjelasan mengenai pipeline dan juga hazard. Pada bagian terakhir soal ini diberikan rangkaian instruksi, yaitu load R1X, add R2, R1, R3, mul R, multiple R4, R2, R5, dan juga back R4, RO label. Penjelasan mengenai hazard ini dalam pipeline biasanya terbagi menjadi 3 jenis hazard. Yang pertama yaitu data hazard, kemudian control hazard, dan juga structural hazard. Pada contoh tersebut biasanya terjadi raw hazard dikarenakan add ini bergantung pada hasil load, kemudian multiple ini bergantung pada hasil pada add. Control hazard sendiri terjadi pada instruksi back karena keputusan branch mempengaruhi alur instruksi berikutnya. Kemudian dampak dari hazard CPI ini, ketika CPI ideal adalah 1, kemudian jika terjadi satu stall cycle akibat data hazard, kemudian CPI akan meningkat. Misal 1 stall untuk 4 instruksi, maka didapatkan 1,25. Kemudian untuk mengetahui teknik mengatasi hazard, teknik dari mengatasi hazard ini dibagi menjadi beberapa proses, yaitu ada beberapa teknik seperti forwarding atau data bypass. Data ini dikirim langsung antara tahap pipeline tanpa menunggu write back selesai. Kemudian ada teknik pipeline stall, yaitu dilakukan dengan mendeteksi hazard pada hardware dan menyisipkan bubble atau node. Yang ketiga adalah compiler scheduling. Pada proses ini, compiler menyusun ulang instruksi untuk mengurangi stall, kemudian mengelisi delay pada slot untuk mengurangi stall. Dari beberapa pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 8 bit memiliki keterbatasan representasi sehingga dapat terjadi overflow. Proses eksekusi instruksi melibatkan tahapan fetch, decode, dan juga execute. Kemudian PC, ER, dan control unit, ALU, dan register memiliki peran penting dalam eksekusi instruksi.
Kemudian yang terakhir, dalam sistem pipeline, hazard dapat menurunkan performa dan membutuhkan teknik khusus untuk mengatasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.